Terus balik lagi sama gue di Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin, ya kan, dan juga Phantom teman-teman. Kemarin ada yang request untuk Phantom, dan ya kemarin ini sudah saya update juga untuk Bitcoin dan juga AAV. Dan sebelum mulai untuk pembahasan si Bitcoin, at least ini dulu ya, sedikit reminder aja untuk minggu ini beberapa news event penting seperti di tanggal 16 Mei itu ada core retail sales sama retail sales. Kemudian ada tanggal 17 Mei ya, ini untuk building permit sama crude oil inventory. Tanggal 18 Mei juga ada initial jobless claim, existing home sales, dan di tanggal 19 Mei itu ada kakek Powell mau speech. Ini jam 11 malam, teman-teman. Ini jam 10 malam ya. Jadi bisa di prepare untuk beberapa hari ke depan. Ini ada beberapa news event dan rata-rata sih jamnya itu jam setengah 8 ya, kemudian ini jam setengah 10 dan jam 10 malam ya, untuk beberapa news event di minggu ini yang penting-penting lah ya. Oke, jadi tanpa basa-basi akan kita bahas dulu untuk si Bitcoin. Nah, si Bitcoinnya ini memang seperti yang kemarin juga sudah saya sampaikan, at least tinggal kita lihat ya di area penentuan ini ya, area krusial itu key level di box kuning ini. Di video kemarin-kemarin juga sudah saya sampaikan juga untuk teman-teman, either dia memilih untuk breakdown, retest untuk lanjut turun dulu, atau akhirnya dia naik untuk sekedar retest terhadap EMA 21 dan 34 nih secara daily. Akhirnya dia dead cross nih, kita bisa lihat ya, ini pada per 12 Mei dia dead cross. Sebelumnya kita bisa lihat juga terakhir kali dia dead cross, kemudian bull cross ini pada pergerakan 9 Maret ya, kemudian bull cross kembali ini pada 13 Maret dalam beberapa hari lah ya. Nah, ini kalau misalkan yang kita lihat untuk posisi saat ini, apakah memang dari sini kenaikannya itu hanya sekedar untuk retracement aja? Jadi kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, dari sini dia drop ya, kemudian di sini naik untuk retrace aja, kemudian untuk lanjut turun lagi nih, ngejar 25.000 dolar. Nah, untuk good scenario-nya bagaimana? Ini dulu, teman-teman. Untuk good scenario-nya dia harus mampu break dulu. Ya, yang pertama break dulu terhadap EMA 2134. Ya, mungkin di sini adanya rejection, maybe ya, mungkin kita bisa lihat dulu nanti proses koreksinya seperti apa. Kalau korektif kemudian dia mampu break, retest lagi terhadap 25.800, ya ini big possibility mungkin ini kalau misalkan ini yang kita lihat gitu ya. Nah, ini big possibility untuk koreksi sebelum Bitcoin berada kembali di atas 30.000 dolar ya, dengan beberapa syarat yang tadi sudah saya sampaikan dan beberapa key level untuk si Bitcoin ya. Jadi palingan itu yang perlu dipantau, dan ya ini menjadi area key levelnya selain EMA 21 dan 34 secara daily. Ya, kalau misalkan skenario ini terjadi, maka mungkin aja untuk pengulangan seperti ini terjadi, dia dead cross, kemudian dia drop di sini, akhirnya dia mampu break. Seperti itulah kurang lebih gambarannya. Tapi kalau misalkan di sini kenaikannya cuma sekedar retest untuk lanjut turun, maka skenario dead cat bounce itu masih bisa terjadi. Ya, dimana kalau misalkan kita gunakan juga nih bantuan kakek Fibo dari swing high terakhirnya ke swing low terakhirnya, dan ya kita bisa lihat di sini. Ya, dia baru akan menghampiri di Fibo atau retracement 0,5-nya nih. Sebentar. Di sini, teman-teman. Nih 0,5 plus di sini juga ada EMA 21 dan 34. Jadi di situ adanya confluence of resistance. Nah, tinggal kita lihat ini menjadi area kuncinya dia lah, atau area terdekat yang penting untuk si Bitcoin. Apakah dia visit ke sana situ hanya untuk retest sebelum dia lanjut turun lagi, atau akhirnya dia berproses seperti ini. Mampu break, retest lah, teman-teman. Jadi ini menjadi area pertama. Kemudian ini menjadi area kedua, pas di situ juga adanya Fibo atau retracement 0,6 di sekitar 28.300 sampai 28.500 dolar ya. Jadi palingan itu yang nanya untuk Bitcoin secara daily time frame ya. Next, ini untuk si Bitcoin. Untuk si Bitcoin secara hourly time frame, jadi ini adalah pembahasan kita kemarin ya. Ini sama-sama pembahasan kita kemarin. Setelah kita bisa lihat di sini kemarin kan ditandain untuk retracement atau Fibo 0,5-nya. Ini coba saya extend ke samping juga. Nah, di sini daerah sini ya. Tuh. Pertama memang percobaan pertama dia close akhirnya di bawah sini ya. Closing kemudian dia rejection. Somehow dia mampu naik lagi nih, mantul naik lagi, dan posisinya sekarang ini dia lagi retest di area sini. Nah, ini menjadi next targetnya nih. Yang sebelumnya sempat saya tandain juga di video kemarin nih, di kisaran area sini. Posisinya itu lagi di retest sama si Bitcoin nih. Nah, di sekitar area ini. Tinggal kita lihat apakah dari area situ dia mampu break retest untuk ngejar area next targetnya di sini. Ya, jadi kalau misalkan yang nanyain untuk next targetnya si Bitcoin tuh di sini 27.800-an sampai 27.900-an dolar. Dengan syarat untuk si Bitcoin harus mampu bertahan di sini dulu nih. Ya, istilahnya seperti ini, dia udah naik signifikan.
Kemudian di sini hanya sekedar retest aja nih terhadap EMA 2134 sebelum dia lanjut naik lagi, kurang lebih seperti ini ya yang perlu kita perhatikan. Tapi kalau saja let's say dia lost momentum dari sini, sebentar ya. Nah, di sini dia lost momentum dari sini ya, breakdown yang ngetes lagi ke sana sini, retest EMA 21 dan 34 yang malah dia lanjut turun. Nah, ini yang perlu diwaspadai atau diperhatikan untuk si Bitcoinnya ya. Kenapa saya istilahnya proyeksikan retest ke sini dan mantulnya di sekitar sini? Simple. Kenapa di area sini ini sebelumnya menjadi support resistant ya, become support setelah mampu udah mampu di break gitu ya. Kemudian bagian atas ini itu menjadi area support sebelumnya, plus di sini ada EMA 21 dan 34 yang nantinya kan akan berjalan juga, kan sifatnya itu agak lagging gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut turun lagi ngejar area berapa? Area di lowest price di sini sebelum bull candle muncul cukup tebal. Nah, di sini teman-teman, ini coba saya hapus aja dulu ya biar tidak terlalu banyak. Nah, di sini ya kita bisa lihat, perhatikan bersama-sama di sini bull candle muncul besar dan ya kalau misalkan dia terbreakdown retest ya, ini next targetnya di sekitar 26.700 sampai 26.850 dolar lah, sekitar area itu ya. Jadi ini untuk beberapa area ya yang pengen saya infokan untuk teman-teman sekalian ya, bisa diperhatikan. Kalau misalkan dia breakdown retest ya ngejar next area target berapa, tapi kalau misalkan di sini dia mampu bertahan ngejar ke kisaran berapa dan lebih atasnya lagi di sini. Ini di sekitar 21.176 sampai 28.300 dolar lah. Sebelumnya kita bisa lihat juga pada 8 Mei. Kemudian di sini pada 10 Mei kena reject lumayan strong lah dari level tersebut. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk next target si Bitcoin beberapa area tadi dan juga untuk beberapa area supportnya ya. Palingan itu yang pengen saya update untuk si Bitcoin. Nah, next kita bahas untuk Phantom. Untuk Phantom sendiri memang sempat saya bagikan atau sharing juga, cuman memang agak jarang ya teman-teman untuk Phantom ini sendiri. Nah, prosesnya sekarang ini clear banget, dia bisa dibilang downtrend ya. Kita bisa lihat dari swing high terakhirnya dia di bagian sini ya, swing high terakhirnya dia. Kemudian di sini dia clear yang namanya lower high. Kemudian di sini potensi membentuk lagi lower high ya. Kemudian di sini low, lower low, lower low ya. Kita bisa lihat di sini tuh ya, clear downtrend secara daily kalau misalkan kita beracu semenjak bulan April lah sampai detik ini atau saat ini. Nah, kita bisa lihat juga ini memang strukturnya rapi banget dan ya sekarang ini posisinya secara daily dia lagi ngetes nih di box putih yang sebelumnya ini berfungsi menjadi support, become resistant. Setelah akhirnya mampu terbreakdown ya become resistant. Plus di situ akan dihampiri oleh di sini EMA 21 dan 34. Ya, jadi balik lagi seperti sebelumnya nih, ini breakdown. Ya, kemudian dia retest support sebelumnya become resistant. Di situ juga ada EMA 21 dan 34, breakdown lagi. Ya, kemudian ini retest, di situ ada EMA 21 dan 34 yang potensinya masih sama seperti sebelumnya. Ya bisa aja pengulangan gitu ya. Dia mantul cuma sekedar retest ataupun create yang namanya lower high sebelum dia lanjut turun lagi. Nah, maka kalau itu yang terjadi ya big possibility di sini mungkin adanya rejection, dia lanjut turun. Akan ngetes dulu nih di swing low terakhirnya dia di box putih bagian sini nih. Bagian sininya ini itu di sekitar 0,332 sampai 0,3460 dolar. Ya sebelumnya juga menjadi support resistance juga nih pada pergerakan sebelumnya. Nah, kalau misalkan di situ dia retest lagi, di sini kena reject kemudian retest, ya ini potensi terbentuk yang namanya double bottom di sekitaran area itu. Atau lebih bawahnya lagi nih, misalkan dia lost momentum glosor, kejar kisaran berapa bro di sini? Ini sekitar 0,2919 sampai 0,3081 dolar untuk si Bitcoin mulu ya, secara daily time frame ya. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga, sebentar nih di sini ya. Biasanya di sini swing high ke swing low terakhirnya dia, maka ya kita bisa lihat di sini. Ya, ini juga udah deket banget dengan Fibo atau retracement 0,5. Kemudian kita bisa tambahkan juga di 0,3-nya. Nah, kita bisa lihat nih. Ya, jadi di range kisaran golden ratio ini pas juga dengan zonasinya. Jadi untuk skenario dead cat bounce bisa terjadi di mana dia cuma retest doang secara area atau dia create yang namanya lower high atau memang dead cat bounce gitu ya. Jadi di sini udah drop signifikan, dia di sini naik untuk retest atau lumayan struggling nih ya, terdiri dari beberapa candle, kemudian another rejection lagi terjadi ya. Jadi palingan ini untuk si Phantom secara daily yang pengen coba saya sampaikan untuk teman-teman sekalian.
Kemudian kita lihat untuk secara time frame 1 jamnya seperti apa. Nah, secara 1 jamnya kita bisa lihat dan ya perhatikan juga ya sebenarnya di sini dia udah naik atau ya mengalami kenaikan signifikan lah, lumayan gitu ya. Ketimbang sebelumnya di sini dia cuma tersetui di range ini, akhirnya dia mampu break nih. Nah, posisi retestnya ini menjadi area pentingnya dia. Ya, kita bisa gunakan juga resistance sebelumnya di sini. Ya, di atasnya itu ada EMA 21 dan 34. Jadi kalau misalkan diperhatikan untuk posisi secara short term atau time frame kecilnya, dia di sini mampu break sorry, mana ya? Sebentar teman-teman ya, kita pakai ini. Penguatan signifikan. Kemudian kalau misalkan di sini mulai perlambat atau slowing down gitu ya, hopefully di sini membuat sebuah range, mampu break, retest untuk lanjut naik lagi. Nah, itu baru mungkin bisa dimanfaatkan lah teman-teman. Ya, ini menjadi key levelnya dia. Itu di sekitar 0,3733 sampai 0,3782 dolar. Sekitar area itulah. Kalau di sini dia loss momentum endorser lagi, akan ngejar kisaran berapa gitu kan biasa pertanyaannya. Akan ngejar kisaran sini. Ya, di lowest price kisaran sini ini sekitar 0,3591 sampai 0,3638 dolar untuk si Phantom. Ya, kalau kita lihat secara lower time frame atau time frame kecilnya lah ya. Jadi palingan itu yang bisa saya update untuk si Phantom dan juga Bitcoin gitu ya. Oh, ini lagi mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Jadi semoga bisa terbantu dengan adanya analisa ini dan ya sampai jumpa untuk next video. Salam profit.